Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini saya akan membagikan contoh soal pretest PPG, yaitu kompetensi sosial dan kepribadian. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen ya. Baiklah, kita ke contoh soal saja ya. Nomor 1. Di dalam diskusi kelompok, saya biasanya dikenal sebagai individu yang A. Sulit menerima pendapat orang lain yang kurang logis. B. Membutuhkan waktu lama untuk meyakinkan saya sebelum menerima pendapat orang lain. C. Dapat menerima pendapat orang lain asalkan tidak terlalu bertentangan dengan pendapat saya. D. Mampu memahami perbedaan dalam berpendapat. Jawabannya adalah D. Mampu memahami perbedaan dalam berpendapat. Nomor 2. Siswa peserta Olimpiade Sains Nasional atau OSN dari sekolah Anda gagal meraih skor tinggi dalam uji coba OSN. Sebagai pendamping OSN, yang Anda lakukan adalah A. Merencanakan, menyiapkan, dan menyelenggarakan latihan lebih intensif bagi peserta untuk mengikuti OSN pada waktu berikutnya. B. Meminta pada peserta OSN membentuk kelompok belajar materi OSN agar penguasaan-nya meningkat. C. Meminta alumni OSN untuk mengajar para peserta tentang cara menjawab soal OSN. D. Mendorong para peserta OSN mengikuti tambahan pengayaan materi Olimpiade dari guru kelas. Jawabannya adalah A. Merencanakan, menyiapkan, dan menyelenggarakan latihan lebih intensif bagi peserta untuk mengikuti OSN pada waktu berikutnya. Nomor 3. Berdasarkan introspeksi dan pendapat teman sesama guru, pribadi yang mencerminkan saya adalah A. Orang yang sulit untuk mengapresiasi perbedaan cara siswa dalam menyelesaikan soal karena membuat bingung orang lain. B. Orang yang dapat mengapresiasi perbedaan namun hanya untuk hal-hal yang hanya dapat dipahaminya saja. C. Orang yang dapat mengapresiasi keberagaman dan memiliki keberanian untuk berpendapat untuk setiap pelaku yang tidak toleran. D. Orang yang terbuka dengan masukan atas prinsip dan keyakinan diri serta siap mengupayakan kompromi dengan orang lain. Jawabannya adalah C. Orang yang dapat mengapresiasi keberagaman dan memiliki keberanian untuk berpendapat untuk setiap perilaku yang tidak toleran. Nomor 4. Seringkali dalam bekerja tim, kelompok memiliki pandangan yang bertentangan dengan pendapat Anda. Pernyataan yang paling menggambarkan reaksi Anda adalah A. Keluar dari kelompok karena saya tidak biasa menerima keputusan yang bertentangan dengan keyakinan. B. Tetap bergabung dengan kelompok, namun diam-diam mengharapkan kelompok gagal menjalankan apa yang Anda putuskan. C. Menerima keputusan kelompok apa adanya, namun tetap bersikap kritis terhadap keputusan yang telah diambil. D. Menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi apabila ada pandangan pribadi yang keliru. Jawabannya adalah D. Menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi apabila ada pandangan pribadi yang keliru. Nomor 5. Sikap Anda terhadap guru yang melakukan pembelajaran dengan model ancaman dan pemaksaan kepada peserta didik agar berprestasi unggul adalah A. Sangat tidak setuju dengan tindakan guru tersebut dalam rangka meningkatkan prestasi unggul siswa. B. Tidak setuju terhadap model tersebut yang digunakan oleh guru dalam meningkatkan prestasi unggul siswa.
C. Cukup setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh guru tersebut untuk meningkatkan prestasi unggul siswa. D. Setuju dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan guru bagi peningkatan prestasi unggul siswa. Jawabannya adalah A. Sangat tidak setuju dengan tindakan guru tersebut dalam rangka meningkatkan prestasi unggul siswa. Nomor 6. Pada saat rapat desa yang dipimpin oleh kepala desa sedang mengidentifikasi program desa yang akan didanai melalui dana desa. Sebagai guru, program yang akan Anda usulkan adalah A. Membangun fasilitas umum untuk memfasilitasi anak usia dini karena di desa itu belum ada fasilitas PAUD. B. Perbaikan jalan antar dusun agar transportasi lancar karena jalan di dusun tidak dapat dilewati kendaraan roda 4. C. Memberi beasiswa bagi anak kurang mampu agar dapat melanjutkan studi sampai pendidikan tinggi. D. Pemberian modal usaha dan pelatihan kewirausahaan bagi keluarga miskin di desa itu agar kemiskinan menjadi berkurang. Jawabannya adalah C. Memberi beasiswa bagi anak kurang mampu agar dapat melanjutkan studi sampai pendidikan tinggi. Nomor 7. Karena terbiasa bekerja cepat dan teratur, Anda sering memiliki sisa waktu setelah mengajar. Anda melihat ada teman yang sedang kerepotan mengerjakan sesuatu yang harus segera diselesaikan. Tindakan yang mencerminkan diri Anda adalah A. Jika diminta untuk membantu maka saya tidak akan bersedia karena takut salah. B. Meminta teman itu untuk istirahat dan menggantikan dia untuk menyelesaikan pekerjaannya. C. Memahami kesulitan teman itu dan siap membantu ketika teman itu meminta bantuan saya. D. Segera menawarkan bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan itu karena ia memang perlu dibantu. Jawabannya adalah D. Segera menawarkan bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan itu karena ia memang perlu dibantu. Nomor 8. Anda ditugaskan di sekolah yang kurang maju, ditandai dengan kegiatan pembelajaran yang tidak optimal, media dan sumber belajar yang minim, serta kemandirian belajar siswa yang rendah. Upaya yang Anda lakukan untuk menghadapi hal tersebut adalah A. Berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk menemukan cara-cara baru memajukan sekolah. B. Mengusulkan kepada Dinas Pendidikan agar mengutamakan program peningkatan kemajuan sekolah. C. Meminta kepala sekolah dan para guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. D. Mengajak partisipasi komite sekolah untuk pengadaan media dan sumber belajar yang diperlukan sekolah. Jawabannya adalah A. Berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk menemukan cara-cara baru memajukan sekolah. Nomor 9. Kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjut tidak mudah didapatkan. Seandainya Anda mendapatkan kesempatan itu, nilai yang paling penting adalah A. Pengembangan wawasan melalui belajar. B. Pengembangan diri sebagai guru yang dapat bermanfaat untuk orang lain. C. Pengembangan jejaring sosial yang bermanfaat kelak bagi pekerjaan. D. Peningkatan kecakapan dalam melaksanakan tugas di tempat kerja. Jawabannya adalah B. Pengembangan diri sebagai guru yang dapat bermanfaat untuk orang lain. Nomor 10. Seorang siswa ketahuan membawa handphone ke sekolah, padahal sekolah sebenarnya sudah memberikan tulisan, peringatan, serta aturan untuk tidak membawa handphone ke sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan pendidikan, tindakan Anda adalah A. Memanggil siswa dan menasihatinya agar dia tidak membawa handphone ketika di lingkungan sekolah karena akan mengganggu konsentrasi belajarnya. B. Segera menyampaikan hal ini pada wali kelas serta guru bimbingan dan konseling untuk memperoleh penanganan lebih lanjut.
C. Akan lebih aktif dalam mencegah agar siswa tidak membawa handphone ketika di sekolah dengan cara melakukan pemeriksaan sebelum bel masuk kelas dan menyita HP untuk sementara waktu. D. Menemui siswa yang membawa handphone saat di sekolah maupun di kelas serta memberikan teguran langsung dengan harapan tidak mengulangi pelanggaran tersebut. Jawabannya adalah memanggil siswa dalam menasehati agar dia tidak membawa handphone ketika di lingkungan sekolah karena akan mengganggu konsentrasi belajarnya. Nomor 11. Siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi, maupun tingkat penghasilan orang tua. Terhadap berbagai perbedaan itu, sikap guru sebaiknya adalah A. Mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi serta latar belakang yang sama. B. Menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan-perbedaan pemikiran dan perilaku anak didiknya. C. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antar siswa satu dengan yang lainnya. D. Berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. Jawabannya adalah C. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan yang lainnya. Nomor 12. Terdapat peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas sendiri. Anggota yang lain tidak mau terlibat membersihkan kelas. Mereka memaksa dan mengancam jika melaporkan hal tersebut pada wali kelas. Sebagai guru yang mengetahui hal tersebut, yang akan Anda lakukan adalah A. Memberikan hukuman kepada seluruh anggota piket kebersihan karena tidak dapat membangun kerjasama yang baik dalam tugas yang menjadi tanggung jawabnya. B. Melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait kegiatan piket kebersihan kelas serta menyampaikan hasilnya agar menjadi perhatian seluruh siswa untuk terlibat dalam tanggung jawab tersebut. C. Memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket kebersihan kelas agar siswa yang rajin tidak terpengaruh dan dia tidak mengulangi perbuatannya. D. Memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antar anggota kelompok piket kebersihan sehingga semua anggota menyadari tugas masing-masing. Jawabannya adalah D. Memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antar anggota kelompok piket kebersihan sehingga semua anggota menyadari tugas masing-masing. Nomor 13. Seorang guru yang mendapati beberapa siswa yang belum mengumpulkan tugas pada tenggang waktu yang telah diberikan dikarenakan tugas yang menumpuk dari mata pelajaran lain. Sebagai seorang guru, yang Anda lakukan adalah A. Memberikan fasilitas untuk berdiskusi dan mengajarkan pada siswa tentang bagaimana cara mengatur waktu dengan baik serta bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. B. Mendorong siswa untuk segera menyelesaikan tugas secara maksimal dengan menyampaikan perkembangan siswa yang sudah dan belum mengumpulkan. C. Memberikan toleransi tambahan waktu agar siswa yang belum mengumpulkan tugas dapat menyelesaikan tugasnya. D. Tetap meminta tugas yang telah diberikan dengan sanksi nilai sesuai dengan tugas yang dikerjakan sebagai upaya untuk memberikan efek jera pada siswa. Jawabannya adalah A. Memberikan fasilitas untuk berdiskusi dan mengajarkan pada siswa tentang bagaimana cara mengatur waktu dengan baik serta bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. Nomor 14. Saya adalah orang yang menjunjung tinggi apa yang telah menjadi prinsip yang saya katakan. Seandainya saya menerima sebuah tugas yang tidak sesuai dengan prinsip saya, hal yang akan saya lakukan adalah A. Menyalurkan pikiran dan perasaan negatif pada sasaran lain. B. Mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan. C. Mengalihkan perasaan, pikiran, dan perhatian pada hal lain yang bermanfaat. D. Mengungkapkan pikiran dan perasaan pada orang terdekat yang
ada di lingkungan kerja? Jawabannya adalah B. Mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan. Selanjutnya nomor 15. Guru banyak menggunakan ceramah dalam kegiatan pembelajaran karena tidak tersedia media dan sumber belajar. Kondisi tersebut mengakibatkan prestasi belajar siswa rendah. Menghadapi situasi tersebut, cara Anda menyelesaikannya adalah dengan A. Memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. B. Menugaskan siswa membuat media dan sumber belajar yang menunjang topik pembelajaran sehingga mereka lebih aktif di kelas. C. Bekerja sama dengan orang tua atau wali murid untuk memberikan sumbangan dalam pengadaan media dan sumber belajar. D. Meminta siswa untuk belajar di kelas dengan tenang dan memperhatikan penjelasan guru dengan baik agar berprestasi. Jawabannya adalah A. Memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. Nomor 16. Tugas di sekolah, di rumah, dan di lingkungan sosial silih berganti. Satu tugas belum selesai dikerjakan, tugas berikutnya sudah menunggu. Di dalam situasi seperti itu, reaksi Anda adalah A. Ingin mengerjakan seluruh tugas meskipun biasanya justru menjadi berantakan semua. B. Bekerja satu persatu, itu lebih baik daripada tugas tidak tertangani sama sekali atau meninggalkan tugas. C. Hal yang penting adalah semua tugas terselesaikan karena soal tuntas atau tidaknya pekerjaan tergantung pada situasi. D. Bekerja dengan cepat, semua tugas terselesaikan sepenuhnya dengan tuntas sesuai rencana dan waktunya. Jawabannya adalah D. Bekerja dengan cepat, semua tugas terselesaikan sepenuhnya dengan tuntas sesuai rencana dan waktunya. Nomor 17. Ketika Anda tahu ada siswa berbeda agama tidak dapat mengikuti pelajaran tambahan yang dianggap sangat penting karena menyiapkan kegiatan ritual keagamaannya, maka yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Tetap meminta siswa tersebut mengikuti pelajaran tambahan. B. Memberikan nasihat kepada siswa tersebut untuk mengganti jadwal ritual keagamaannya. C. Memberikan nasihat bahwa pelajaran tambahan itu penting dan menyerahkan keputusannya kepada siswa tersebut apakah akan mengikuti atau tidak. D. Memperbolehkan siswa tersebut tidak mengikuti pelajaran tambahan dan memberi kesempatan untuk bertanya atau mengikuti jadwal kelas yang lain. Jawabannya adalah D. Memperbolehkan siswa tersebut tidak mengikuti pelajaran tambahan dan memberi kesempatan untuk bertanya atau mengikuti jadwal kelas lain. Nomor 18. Terdapat siswa yang menunjukkan kurang bergairah belajar di kelas Anda. Terkait dengan hal itu, tindakan yang Anda lakukan sebagai guru adalah A. Membiarkan saja karena sangat mungkin siswa tersebut tidak berminat pada mata pelajaran. B. Mengingatkan tetapi apabila tidak ada kemajuan, abaikan saja dan fokus pada siswa-siswa lain yang menunjukkan kemajuan. C. Membangkitkan semangat siswa itu untuk belajar walaupun kemajuannya sedikit. D. Memahami kondisi siswa tersebut, berusaha terus menemukan cara membangkitkan semangat belajarnya. Jawabannya adalah D. Memahami kondisi siswa tersebut, berusaha terus menemukan cara membangkitkan semangat belajarnya. Nomor 19. Apabila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan, tindakan yang akan Anda lakukan adalah A. Memindahkan tempat duduk peserta didik ke meja yang paling depan. B. Mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik. C. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. D. Menugaskan seluruh peserta didik membaca buku sumber. Jawabannya adalah C. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Nomor 20. Jika peserta didik tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang Anda sajikan, maka yang Anda lakukan sebagai guru adalah A. Menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. B. Memberikan kritik agar peserta didik berusaha menjawab walaupun salah. C. Menyederhanakan isi pertanyaan agar mudah dipahami peserta didik.
D. Menjawab sendiri pertanyaan tersebut. Jawabannya adalah A. Menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, demikianlah contoh soal pretest PPG yang sempat saya bagikan pada Bapak dan Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di contoh soal pretest berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.